Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من يرضى بقضائي ولم يشكر لعطائي فليطلب ربا سواي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sihat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita meneruskan ba'da salatil maghrib, yakni kajian kitab Hikam Jawi. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan buat kita semua dan memberikan kemudahan untuk memahami apa-apa yang terkandung dalam kitab ini, seterusnya dapat kita menjalankan dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiyah dan mengajarkan kepada kita semua mana-mana yang baik untuk kita ikuti dan mana-mana yang tidak baik untuk kita jauhkan. Sehingga kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat beliau dan orang-orang soleh lainnya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meneruskan kajian kitab ini, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallif kitab ini, yakni Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari, dan para ulama-ulama Jawi, ulama-ulama yang telah berusaha menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Jawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau-beliau di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mengkaji kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kemudian dari para ulama tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada muka surat 4 dalam kitab ini, Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari mengungkapkan satu kalimah yang simpel, yang singkat, namun memiliki makna yang sangat luas dan dalam. Itulah yang kemudian beliau mengambil satu hikmah dengan satu ungkapan, khairul kalami ma qalla wa adalla.
sebaik-baik ucapan sedikit tapi mengandungi makna yang sangat luas. Karena itu beliau dalam kitab Hikam mengatakan, arih nafsaka bitadbir. Arih nafsaka bitadbir. Senangkan olehmu akan dirimu daripada tadbir. Apa maknanya? Artinya bahwa daripada berfikir dalam pekerjaan kuat dan rizki dan barang lainnya, daripada barang yang ditakut dan barang yang diharap, dan kembalikan olehmu kepada Tuhanmu yang memerintahkan akan dikau dengan tadbirnya, dan duduk engkau serta Allah Subhanahu wa taala atasnya, di bawah padamu orang yang suci dengan ikhlas. Dan tinggalkan olehmu akan tadbir bagi Allah Ta'ala jua, yang mendirikan bagimu pada barang yang telah diakui sebelum wujudmu. Paham? Sudah paham? Ini bahasanya bahasa Melayu, bahasa Jawi lama. Jadi kita tidak paham apa yang dimaksudkan. Tapi kalau bahasa Arab cari sedikit saja. Arih nafsaka bitadbir. Singkat saja. Artinya apa? Senangkan jiwamu dengan urusan-urusan tadbir, pengaturan. Masih belum jelas? Belum. Jadi maksud kalimat ini adalah kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah sahaja, tanpa berpikir apakah ibadah saya ini nanti akan diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi fokus kita ibadah dengan ikhlas. Yang diinginkan, jangan berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini kemudian Allah akan memberikan ganjarannya atau tidak. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Itu maknanya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan, dirikan sembahyang dan tunaikan zakat. Jangan berpikir mengapa Allah memerintahkan kita sembahyang, mengapa Allah menyuruh kita membagi rezeki kita. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan untuk melakukan pekerjaan itu, ya lakukan. Itu maknanya. Jangan berpikir mengapa Allah memerintahkan kita. Itu namanya ta'abbudi. Mengikut apa yang disuruh, yang diperintah mesti kita lakukan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata baginda Rasulullah SAW. Sembahyanglah kalian seperti mana kalian melihat aku sembahyang. Jangan bertanya mengapa baginda Rasulullah SAW meminta kita untuk mengikut cara sembahyangnya. Ikut saja. Karena kewajiban kita mengikut. Dan jangan pernah bahasa sini, kalau bahasa Indonesia itu berpusing-pusing. Kalau pusing-pusing sini around-around kan? Apa di sini bahasanya? Jangan pernah paning berpikir, esok ini aku dapat surga di surga mana. Jangan berpikir. I'mal bima amarakallah. Bekerjalah sesuai dengan Allah perintahkan. Itu makna dari kata arih nafsaka bitadbir. Nah, kita diperintahkan kalau ada suara azan kita dengar, fahayya ila shalah, segeralah datang ke masjid, segeralah berangkat ke surau, segeralah pergi ke balai-balai ibadat. Itu perintah, itu ajakan. Maka jangan berpikir apa yang saya perolehi. Kalau kita sudah kerja di majikan kita yang manusia dulu nih, kita coba bikin tamsilnya, jadi analoginya kepada manusia. Kalau kita kerja pada majikan kita, kamu coba
baiki ini, rumah ini. Jangan bertanya, rumah yang mana? Sudah jelas arahannya, rumah yang ini. Kenapa saya mesti baiki? Kira-kira majikan kita marah tidak? Marahlah. Sudah disuruh memperbaiki rumah, so kita bertanya terus. Ayo bawa saya ke mana? Ke the mall. Driver kita nih. Mengapa kita mesti ke the mall? Kenapa kita tidak pergi ke Kianggeh saja? Atau ke Giant Rimba saja? La tas'al, jangan bertanya. Majikan kita meminta untuk membawa dia ke the mall, gadong. So jalan saja. Jangan bertanya. Kalau kita bertanya terus, ini Tabatah ini. Tabatah akan jadi driver, dipulangkan ke Indonesia. Kenapa? Karena kita banyak bertanya. La tas'al. Jangan kau bertanya, apa yang Allah perintahkan, lakukan. Apa yang kita takut, apa yang kita harap, serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah membuat kita, menjadikan kita dari awal mula. Awal kejadian kita, Allah sudah jadikan kita nih. Ini namanya Ahmad. Ahmad sudah lahir. Sekaligus Allah sudah berikan dia takdirnya. Apa jadi takdir Ahmad ini? Maka ada tandanya takdir baik. Ada tandanya. Baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kullun muyassarun lima khuliqalah. Ini tandanya, perhatikan. Tandanya takdir kita akan jadi baik, diperhatikan hadis ini. Tandanya takdir kita tidak baik, perhatikan pula hadis ini. Setiap orang akan dimudahkan berjalan ke tempat-tempat ibadah, ke tempat majlis-majlis ilmu, kalau Allah sudah takdirkan akhir hayatnya nanti menjadi orang baik. Alhamdulillah. Bersyukurlah kita sekarang yang sentiasa merasa gembira, merasa bahagia, merasa ingin terus mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu. Bahagia. Dan mesti kita bersyukur. Allah meringankan kaki kita untuk datang ke masjid, untuk datang ke balai ibadat, pergi ke surau-surau. Allah meringankan kaki kita ke sana. Bersyukur. Karena payah orang akan pergi. Godaannya banyak. Tak payahlah Bapak ke masjid. Sembahyang saja di rumah. Kenapa? Ada istri dan anak-anak kita di rumah. Sembahyang saja. Tak payah ke masjid. Godaannya ada. Padahal ingat, sembahyang bagi lelaki utamanya di mana? Di masjid. Dan ibu-ibu, para perempuan, jangan menghalangi suami kita yang pergi ke masjid. Ingat, kita yang di rumah pula dapat ibadahnya, dapat pahalanya. Kita tidak ikut ke masjid. Apa tak ikut ke masjid? Alhamdulillah. Ikut sembahyang berjamaah. Ikut pula mendengarkan pengajian, dapat pahala. Bersama suami datang ke masjid, dapat pahala. Kita tidak ikut ke masjid, tinggal di rumah sahaja. Kita biarkan suami kita pergi ke masjid, ke balai ibadat, ke surau. So kemudian setelah sembahyang ikut majelis ta'lim. Kita rela hati kita di rumah, ridho di rumah. Allah berikan juga pahalanya kepada kita. Pahala ibadah. Ini cabarannya deh. Kalau kita banyak cabarannya. Kalau kita mau pergi melakukan kebaikan. Tapi kalau Allah sudah mentakdirkan kita memudahkan langkah kita, ringan nih kaki kita nih. Kita ambil begitu ada azan atau sebelum azan kita ambil kunci kereta kita drive ke masjid. Dari mulai kita naik ke kereta kita sudah tercatat pahala. Seandainya katanya kita wafat di tengah jalan, ada masalah aksiden, Allah takdirkan itu, nahnu minasyuhada. Kita mati dalam keadaan syahid. Alhamdulillah. Akhir zaman sekarang sudah. Jangan terlalu fokus mencari rizki. Rizki sudah diatur oleh Allah.
Rizki kita cari, yang memberi rizki kita tinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa pemberi rizki? Allahu Akbar. Dialah yang memberikan kita rizki. So kemudian kita kerja, ada azan terus kita kerja. Bagaimana kita akan memperolehi rizki yang halal? Allah sudah memanggil kita. Ini kita analogikan lagi dengan pekerjaan. Kalau ada majikan kita memerintahkan, menyuruh kita kerja, so kemudian selesai sudah kita kerjakan pekerjaan yang diperintahkan, disuruh oleh majikan kita, kita kerjakan pekerjaan pribadi kita. Majikan kemudian memanggil kita untuk datang kepadanya. Kita kemudian bata, lama sekali baru datang. Apa kira-kira majikan kita akan mengatakan apa? Pasti kita dimarahi. Kenapa? Karena kita tidak mengindahkan, mematuhi panggilannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Loh, yang memberikan rezeki siapa? Allah. Yang memberikan tempat kerja kita siapa? Allah. Yang memberikan fasiliti semua yang kita gunakan ini Allah. Walimadza, mengapa kita tidak menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kemudian kita akhirkan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Arih nafsaka bitadbir. Jadi maksud dari kalimat ini sederhana, tapi dia memiliki makna bahwa sebarkan, tinggalkan, fokuskan, lakukan apa yang Allah perintahkan, yang baginda Rasulullah SAW ajarkan. Serahkan semuanya hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Fama qama bihi ghairaka angka la takum bihi li nafsika. Maka barang yang berdiri dengan dia lainmu daripada segala pekerjaan dunia dan akhirat, maka jangan engkau dirikan padanya bagi dirimu. Paham? Sudah paham? Yang tadi sudah paham yang pertama, arih nafsaka bitadbir sudah. Sekarang yang kedua. Tadi sudah saya baca terjemahannya. Sudah paham kah? Alhamdulillah sudah ya. Kalau sudah tak payah lagi, saya teruskan saja. Oke. Jadi maksudnya adalah Allah sudah menentukan bagian kita. Allah sudah menentukan bagian kita dengan memudahkan kita datang ke surau, ke masjid, ke balai ibadat. Ini Allah sudah menentukan di sana. Dicatat nama kita. Hambaku ini, ingat, Allah begitu kita sudah beribadah kepadanya. Allah mengatakan kepada seluruh malaikatnya, seluruhnya. Malaikatus sama wa malaikatul ard. Allah mengatakan kepada malaikatnya, ya malaikati ishhadu bi anna abdi qad ata'ani. Wahai malaikatku, saksikan bahwa hambaku ini sudah mentaati, mengikut perintahku. Dia beribadah kepadaku dengan tulus dan ikhlas. Maka aku cintai, aku cinta kepada hambaku yang taat kepadaku ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan kepada seluruh malaikat, aku cinta kepada hambaku yang telah taat pada diriku ini. Apa perintah Allah kemudian? Karena aku sudah cinta, maka kalian mesti mencintai hambaku yang ini. Allah memerintahkan malaikat seluruhnya, malaikat fis sama wa malaikatu fil ardi, cintai pula hambaku ini. Allah sudah mencintai kita. Malaikat diminta oleh Allah untuk mencintai kita pula. Alhamdulillah. Tidak setakat itu saja, Allah meminta kepada para malaikat untuk menginformasikan, meminta kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia, seluruh makhluk mesti mencintai orang ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh bahagia kita. Kita yang taat kepada Allah, Allah mencintai kita. Allah kemudian meminta para malaikat langit dan bumi ini untuk mencintai kita.
Dan Allah meminta para malaikat untuk menyuruh seluruh makhluk mencintai kita. Subhanallah. Apa yang kurang? Allah sudah mencintai kita. Maknanya, kalau Allah sudah mencintai kita, kita akan menjadi orang yang baik. Kita akan menjadi orang yang selamat di dunia wa sa'adatan fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Ayo, siapa yang tidak mau bahagia di dunia? Apa yang kita cari dalam hidup nih? Ada yang dapat jawab? Apa yang kita cari? Ketenangan. Yang kita cari datang hidup di dunia ini adalah ketenangan. Kalau kita tidak memperolehi ketenangan di satu tempat, maka hijrahlah mencari ketenangan itu. Yang kita cari adalah ketenangan. Allah memberikan 24 jam sahaja dalam satu hari satu malam. Itu maknanya tidak ada 25. 24 sahaja. 24 sahaja. Soalannya adalah, dapatkah kita merasakan 24 jam ini kita tenang terus? Siapa yang dapat menjawab? Tak dapat. Siapa yang dapat tenang terus hidupnya 24 jam? Alhamdulillah ketika kita di masjid tenang, bahagia rasanya hati kita. Mendengarkan ceramah semakin tenang, kita semakin bahagia. Kenapa? Kenapa kita mendengar ceramah, duduk di masjid menjadi bahagia? Anda dapat jawab? Karena kita sekarang ini berada di taman surga. Alhamdulillah. Taman surga. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Di mana sahaja ada kumpulan-kumpulan majelis ilmu, farta'u ilaihi, maka duduklah di dalam majlis itu, li'annahum yajlisuna fi rawdatin min riyadil jannah, karena mereka ini sedang duduk di taman-taman surga. Alhamdulillah. Wajarlah kita merasa bahagia, merasa tenang dalam masjid, karena hakikatnya di mana ilmu dikaji, di mana ilmu dibaca, di mana ilmu dijadikan satu sumber pengetahuan, itu adalah taman surga. Alhamdulillah. Nah, siapa yang tidak senang sekarang, tidak bahagia hatinya sekarang nih? Kalau merasa tidak bahagia hatinya, keluar saja dari masjid. Kenapa? Kita berada di taman surga mestinya tenang, bahagia. Tapi kalau tidak, berarti kita tidak dalam taman surga. Hati kita ghafil, hati kita pergi tempat jauh. 24 jam. Tapi mungkinkah kita akan selama 24 jam bersama dalam satu majelis ilmu? Nah, tidak mungkin. Kita sekarang cuma masa kita hanya 45 menit. Itu hanya 45 menit saja. Tidak mungkin kan satu hari satu malam terus bersama majelis ilmu. Kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidurnya saja dia berpikir ilmu. Tidur. Cerita sedikit tentang Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Hambali selalu bercerita kepada anaknya tentang kehebatan Imam Syafi'i. Pada suatu hari, Imam Syafi'i bersilaturahim ke rumah Imam Hambali. Dari mulai pagi diskus tentang ilmu terus semua. Zuhur sembahyang, diskus lagi terus, makan tentunya ada makan juga. Tak mungkin diskus terus, ada makan segala. Tak mungkin lah. Oke, sehabis itu diskus lagi. Asar ada terus sembahyang, diskus lagi terus. Maghrib terus demikian. Hingga pukul 10 malam. 10 malam, bayangkan dari pagi hingga pukul 10 malam. Itu baru Imam Syafi'i sampai 10 malam saja. Kita sehabis sembahyang maghrib hingga pukul nanti ada bunyinya, selesai sudah. Sepulang kita kan. Jadi rupanya setelah selesai pukul 10, ini anaknya Imam Hambali ingin mengetahui apa yang dia lakukan Imam Syafi'i setelah dia selesai diskusi. So kemudian pukul 10
Imam Syafi'i karena sudah terlalu malam menginaplah di rumah Imam Hambali. Setelah dia menginap, dia masuklah ke bilik rehatnya, bilik tidur. Terlihat Imam Syafi'i tidur. Ya, tidur. Sementara Imam Hambali di bilik lain, dia menulis ilmu. Anaknya kemudian heran. Di mana hebatnya Imam Syafi'i? Bapak saya ini terus menulis, sementara dia tidur. So, kemudian anak ini hebat, dia tidak tidur. Dia terus melihat apa yang dilakukan Imam Syafi'i. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidur saja Imam Syafi'i. So, kemudian esoknya azan subuh, sembahyang tanpa berwudu. Kata anaknya Imam Hambali ini, kenapa dia nih? Bapak saya mengatakan dia lebih hebat dibanding bapak saya. Tapi bapak saya terus menulis, dia tidur. Begitu subuh, dia sembahyang tanpa berwudu. Bertanyalah anaknya kepada Imam Hambali. Bahasa kita lah, Pak. Kata bapak, Imam Syafi'i itu hebat. Tapi setelah saya lihat, bapak menulis terus setelah 10 malam. Imam Syafi'i tidur. Kenapa? Terus dia sembahyang subuh tanpa berwudu. Kata bapaknya, coba nanti kita lihat. Bertanyalah Imam Syafi'i tentang apa yang Imam Hambali tentang apa yang sudah dilakukan tadi malam. Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah saudaraku, saya telah berhasil menyelesaikan masalah hukum tadi malam. Bayangkan, tidur itu berpikir. Kemudian dia sembahyang subuh. Kenapa tidak berwudu? Bukan tidak berwudu. Sembahyang maghrib dia tadi bersama. Itu kemudian sembahyang isya. Wudunya yang dari maghrib sampai subuh itu tidak batal. Karena tidak tidur. 24 jam berpikir ilmu. Kita berapa jam? Tak sampai 1 jam. Kita sudah merasa hebat. Aku sekarang sudah punya ilmu. Kita ini belum apa-apa. 24 jam. Sekarang kira-kira berapa jam kita merasa bahagia? Mungkin tidak dapat mengatakan 1 jam. Ada tak yang 1 jam itu bahagia terus? Tak. Mungkin dalam 1 jam kita bahagia. Kita katakan, saya bahagia kalau sudah rehat dalam kerja. Oke. Kita kemudian rehat tidur. Di tempat saya tinggal, ini banyak pekerja-pekerja menurut saya lihat kemungkinan besar mereka beragama Islam. Tapi apa yang mereka lakukan? Pukul 12 saya pulang dari office, mereka tiduran. Rehat kan? Saya mengamati bila dia ibadah. Sembahyang. Mungkin tidak. Kenapa saya katakan mungkin dan dapat pastikan tidak? Karena dari mulai saya datang sampai saya keluar lagi ke office, itu masih ada di sana. Itu satu. Yang kedua, hari Jumat. Hari Jumat mereka terus di sana. Keyakinan saya mengatakan dia pasti muslim. Bayangkan. Kalau dari dunia kita sudah menderita, itu saya melihat tidak menderita. Apatah di akhirat? Maka ingat, yang memberikan kita rezeki Allah, yang memberikan kehidupan ini Allah. Jangan lupakan Allah kalau rezeki kita mau lancar, mau sukses dalam hidup. Kita sudah jauh-jauh datang merantau ke negara orang, tiba-tiba kita melupakan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi kalau Allah meringankan kaki kita ini pergi ke tempat perbuatan maksiat, na'udzubillahi min dzalik, sudah jelas akhir hidup kita itu adalah saqam, tidak akan bahagia. Jelas itu sudah. Nah sekarang lihat diri kita, dapat mengevaluasi, melihat diri kita. Kemana langkah kaki kita ini lebih ringan? Apakah dia melangkah kepada perbuatan baik atau perbuatan tidak baik?
Kalau kita dapatkan dalam satu hari, maka Rasulullah SAW cara hidupnya sebelum tidur ada evaluasi, ada muhasabah diri. Dia berpikir hanya 5 menit saja. Beliau duduk. Berpikir dari mulai pukul berapa dia bangun tidur subuh. Oh, saya bangun pukul 4. Apa yang saya lakukan dalam pukul 4? Terus sampai dia mau tidur lagi, yang berpikir itu, apa yang sudah dia lakukan? Kalau dia mendapatkan di dalam kehidupannya mulai pukul 4 tadi, sampai dia tidur, ada sebuah pekerjaan yang tidak baik, maka Rasulullah SAW menyarankan untuk bertaubat sebelum tidur. Astaghfirullahalazim, 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 dibaca oleh Rasulullah SAW. Kalau beliau dapatkan sedikit saja. Sekarang boleh kita lihat nih, hidup kita ini beza dengan Rasulullah. Ya, kita keluar dari rumah, pergi ke the mall. Ini lelaki nih, mata kita kan tidak mungkin ditutup. Pergi ke the mall tidak mungkin tutup mata, pasti terbuka, walaupun kita menggunakan kacamatanya. Di depan kita ini ada perempuan yang pakaiannya tidak berpakaian, walaupun dia pakai pakaian. Kira-kira pandangan kita ini berdosa atau tidak? Dosa. Itu artinya kita sudah melakukan dosa, tidak nyata atau tidak secara langsung atau tidak sengaja. Maka bertaubatlah malam hari, baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rasulullah SAW yang kita tahu beliau adalah maksum, tidak berdosa. Istighfar setiap malam 99 atau dikatakan 100 dalam sebelum tidur. Nah, sekarang soalannya, berapa kali kita istighfar dalam satu malam? Kita mau tidur, megang apa? Mobile. Kita buka Facebook. Ada yang perlu. Sambil tidur kita nih. Sambil tidur buka Facebook, buka WhatsApp dan seterusnya. Tertidur kita dengan melihat Facebook kita. Rasulullah SAW sebelum beliau tidur istighfar 100 kali setiap malam. Kita mainkan ini. Saya tanya sekarang, mana lebih banyak kita membuka mobile kita dibandingkan kita membuka Al-Quran? Jawabannya satu. Semua kita pasti menjawab, saya lebih banyak melihat mobile daripada Al-Quran. Pasti. Mobile ini kan media sebenarnya, alat saja. Tapi kalau kita tinggal nih, kita tidak bawa, tinggal di rumah, serasa jiwa kita tertinggal setengahnya. Pergi ke office tidak bawa mobile, terasa jiwanya tertinggal setengah. Kita kembali lagi mencari mobile kita. Pernahkah kita rasakan ketika Al-Quran kita tinggalkan, kita kembali lagi mengambilnya? Allahu Akbar. Allah yang memberikan dan Allah ada firman-Nya. Ketika kita membaca Al-Quran, likulli harfin asyarah pahalanya. Setiap huruf 10 pahalanya. Membaca mobile kita setiap kalimat pahalanya berapa? Bahkan dosa. Kita begaduh melalui WhatsApp dengan teman kita, begaduh dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dosa. Al-Quran baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Bayangkan, itu kalikan 10. Maka ada satu konsepnya. Oke lah, kita mungkin tidak dapat meninggalkan ini 100%. Tapi pula janganlah tinggalkan Al-Quran 100%. Caranya begini. Ibda hayataka bil Quran. Mulailah hidupmu dengan Al-Quran. Apa maknanya? Iqra'il Quran ba'da sholatis subh. Bacalah Al-Quran setelah atau selepas kita sembahyang subuh.
walau kana ayatan wahidah, sekalipun satu ayat. Tapi tanggung sekali kita membaca satu ayat. Oke, tambahlah menjadi satu muka surat. Kita merasa masih kuat, tambah menjadi 2 muka surat. Oke, tapi jangan banyak-banyak. Yang jelas amal yang sedikit tapi konsisten itu lebih baik dibandingkan kita baca 1 juzuk dalam 1 hari, kemudian bulan depan baru kita baca lagi. Nah, lebih bagus kita membaca 1 muka surat atau 1 ayat setiap hari. Mulai hidupmu dengan baca Al-Quran. Sebelum baca mobile, coba kita. Ini evaluasi saja nih, karena memang hikam ini meminta kita untuk mencoba melihat diri kita. Kita mau tidur, bangun tidur. Kita bangun tidur pukul 3:30 atau pukul 4 atau pukul berapa saja. Apa yang kita pegang pertama kali? Kebanyakan kita megang ini. Bangun tidur pegang ini, mau tidur pegang ini. Bila pegang Al-Quran. Maka caranya tadi, awali hidupmu dengan Al-Quran, walau kana ayatan wahidah. Akhiri hidupmu dengan bacaan Quran. Mau sembahyang Isya, ba'da sembahyang Isya, ya, sebelum tidur baca Quran. Nah, ini artinya kita sudah membaca, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat senang, bahagia kalau ada hambanya yang ingat kepadanya. Apalagi kalau kita alhamdulillah dapat bangun malam pukul 3:30, 2:30, pukul 4. Sekarang subuh pukul berapa? 4:47 ya, 4:47. Artinya kalau kita bangun 4:30 masih ada masa. Jangan buang masa itu. Sembahyang sunnah. Baiknya, yang baik thuluthul lail, 1/3. Bangunlah pukul 4. Allah di dalam hadis qudsi mengatakan, wahai hambaku, ingatlah kepadaku yang 24 jam itu aku minta 1 jam saja. Allah minta kepada kita dari 24 jam itu 1 jam saja untuk ingat pada Allah SWT. Coba sekarang kita mencoba kalkulasi atau mengingat. Kita sembahyang berapa kali dalam sehari semalam? 5. Yang wajib ya, 5. Kira-kira satu sembahyang berapa menit? Ambil saja 5 menit. Ambil 5 menit. Subuh 5 menit. 5 kali 5 25 menit saja itu baru. So 1 jam, belum sampai 1 jam. Padahal Allah minta kita 1 jam dari 24 jam itu ibadahlah kepadaku. Kita tidak sampai 1 jam. Tambah dengan baca Quran. Alhamdulillah sekarang ini kita sudah sampai insya Allah 1 jam. Dengan taklim ini sampai 1 jam. Maka jangan ngalih-ngalih datang ke masjid, surau, balai ibadah. Datang saja. 1 jam sudah alhamdulillah dapat. 40 menit. Dari maghrib tadi pukul berapa? 6:02 menit. Kita datang 6:02 menit, sembahyang. Hingga sekarang berapa nih? Mana jam? 7:08. Hingga Isya nanti. Alhamdulillah dapat 1 jam. Kalau setiap hari seperti ini, alhamdulillah. Tapi kalau hanya sekali dalam 1 minggu, berarti kurang. Padahal Allah meminta kita 1 jam dari 23. Maukah sekarang saya berikan resepnya? Kalau kita untuk terus bahagia 24 jam. Mau? Mau dah? Ya kalau tidak mau tak payahlah. Mau? Saya berikan resepnya supaya kita 24 jam dapat bahagia terus. Mau? Ya sudah jauh-jauh saya cari ini. Tidak mau ya alhamdulillah buat saya lah. Mau kan? Alhamdulillah kalau mau. Catat dalam ingatan. Ini tak payah dicatat dalam tulisan. Ingatan saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mau ingat, kalau kalian mau bahagia selama 24 jam terus-menerus hingga kalian wafat, ada resepnya satu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Satu saja.
Ingatlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Zikrullah itu maknanya tidak setakat ambil tasbih kemudian ingat zikir terus, tidak. Hati kita kemudian ingat Allah di mana saja kita, maka ketenangan itu kita akan perolehi. Kita mengatakan saya akan merasa bahagia kalau saya tidur. Coba tidur. Tidur tanpa berwudu. Setelah tidur, di dalam tidur kita bermimpi dikejar anjing. Kan kita lari. Kira-kira ngaleh nggak dalam mimpi? Ngaleh. Tidak tenang artinya. Bukan itu ketenangan hidup. Ketenangan itu dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan senang saja. Mau pergi kita aja tijarah ke perniagaan, kita ingat Allah akan memudahkan langkah rezeki pada kita. Mau pergi ke tempat kita kerja, ingat Allah akan memudahkan menyelesaikan semua pekerjaan yang kita lakukan. Allahu Akbar, itu mudahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan engkau pikirkan apa yang sudah dipikirkan oleh Allah, apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Sekarang tugas kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah seperti mana yang pernah saya katakan dengan dua cara. Dua, bukan satu. Kita kebanyakan ibadah kita baru satu saja. Allahu Akbar, ikut sembahyang jadi makmum. Oke, ikut takbir sama dengan imam, ikut baca Fatihah sama dengan imam, ikut ruku sama dengan imam, ikut sujud sama, semua sama. Itu namanya baru kita mengikut imam, dan imam baru mengikut zahir saja. Mengikut dalam ibadah kepada baginda Rasulullah SAW ada dua hal yang paling penting. Zahiran, secara zahir, yaitu sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kalian seperti mana kalian melihat aku sembahyang. Puasalah kalian seperti mana kalian tahu dan cara bercara puasa seperti aku, kata Rasulullah. Jadi artinya kalau kita mau mengikut Nabi, ikutlah Nabi dengan zahir dan batin. Syekh Asy-Syadzili rahimahullah, seorang pengasas tarekat Syadziliyah, seorang sufi, pernah menjadi imam sembahyang maghrib. Selepas sembahyang, imam kemudian menghadap jamaah. Jamaahnya ini ahli fiqh, ulama fiqh. Ada soalannya Imam Asy-Syadzili kepada jamaah ini. Apa katanya? Soalannya ringkas saja. As-shallaitum? Kalian sudah sembahyang tidak? Bayangkan. Padahal baru selesai sembahyang berjamaah, sembahyang maghrib bersama. Imam Asy-Syadzili kemudian membalikkan mukanya ke hadap jamaah dan dia katakan, kamu sudah sembahyang tak? Jamaahnya bingung. Kenapa imam bertanya kamu sudah sembahyang padahal kita sudah berjamaah bersama? Apa kata mereka? Tab'an ya syekh, shallaina ma'an. Tentu kita sudah sembahyang, kan tadi kita berjamaah bersama. Apa dilanjutkan oleh Imam Syadzili? Kalau kamu sudah sembahyang, maka jangan pernah mengeluh kepada takdir Allah. Tuh syaratnya tuh. Jadi artinya apa? Kalau kita masih mengeluh terhadap takdir Allah, berarti kita belum sembahyang. Ayo, sekarang siapa yang sering mengeluh? Kita mendapatkan sedikit saja sakit. Allah tidak sayang lagi denganku. Aku tidak dapat bangun sekarang. Kenapa sakit? Kita katakan Allah yang memberikan sakit itu Allah tidak sayang. Salah. Ahli sufi, dia tidak diberikan sakit 1 hari saja dalam 1 minggu, dia menangis. Beza dengan kita kan? Kalau kita sakit baru menangis. Kalau sufi, dia tidak sakit atau sehat, dia nangis. Kenapa? Karena sakit itu sebenarnya adalah kafarah, pembebas dari dosa-dosa kita. Tuh, perhatikan ya. Kalau ada yang sakit, apa saja yang sakit. Kalau kita ridho,
dengan sakit itu Allah membebaskan kita dari semua dosa-dosa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Kata dalam hadis, kalau ada seorang hamba yang Allah berikan sakit pada malam hari hingga ke subuh dan dia bersabar, kullu khotoyahu ma'fun. Semua dosanya terampuni. Allahu Akbar. Tapi syaratnya apa? Ridho. Bukan mengeluh. Kalau mengeluh belum sembahyang. Maka Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang tadi saya bacakan di awal, man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur li ata'i falyatlub rabban siwaya. Siapa sahaja di antara kalian yang tidak ridho dengan takdirku dan tidak bersyukur dengan pemberianku, maka carilah Tuhan selain diriku. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak akan pernah mendapatkan itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, anugerahkanlah kami kepahaman dalam ilmu ini. Berikanlah kami kemudahan untuk melaksanakannya, ya Allah. Berikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang mukhlisin dalam beramal. Berikanlah kami mudah melangkah ke tempat-tempat kebaikan, ya Allah. Lindungi kami, lindungi diri kami dan keluarga kami dan semua hamba-hambamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.